Jadi karakter ini disebut-sebut mirip sosok Sabrina, teman-teman. Anissa juga bilang kalau karakter Uma di toko animasi Nusarara terinspirasi dari selingkuhan mantan suaminya, Aditya Triantoro. Langsung netizen coba membandingkan lah dengan karakter ini. Ya, ternyata itu dari bentuk wajahnya saja itu sangat mirip. Bentuk wajahnya aja ya, dari alis, mata, hidung, sampai bentuk mulut pun ya. Dan dia juga kalau nggak salah waktu itu juga masih nikah. Maksudnya masih dalam status pernikahan. Jadi dua-duanya sama-sama selingkuh lah ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Sebelum kita memulai video ini, aku pengen sedikit mempromosikan produk yang sedang aku pakai saat ini, yaitu brand dari Purbasari, teman-teman. Ini brand adalah body scrub buat luluran ketika mandi. Jadi sebelum mandi, teman-teman bisa pakai ini dulu, dan nanti kalian bakal merasakan perbedaannya, dimana kulit kalian akan lebih cerah, dan ini akan mengangkat sel-sel kulit mati kalian ya. Jadi bakal lebih halus juga ketika di tangan, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama produknya, teman-teman bisa langsung aja di bawah video ini ya, tag-nya ada di bawah video, teman-teman bisa beli langsung lewat situ saja, teman-teman. Ya, hari ini kita bakal ngebahas soal siapa sih sosok Sabrina Farhana, teman-teman, dan kenapa dia diisukan sebagai pelakor ya. Nah, mari kita bahas kasus ini yang sedang ramai dibicarakan oleh media dan publik, teman-teman ya. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke, jadi ada salah satu media, insertlife.com, itu membuat statement seperti itu di berita. Ada salah satu media, insertlife.com, itu membuat berita seperti ini. Sosok Sabrina Farhana, founder Nusarara yang dijuluki pelakor syariah. Tapi kayaknya di sini aku bilang ini salah judul ya. Dimana setauku Sabrina Farhana itu bukan founder, teman-teman. Yang aku dapat, founder atau kreator utama serial animasi Nusa dan Rara adalah Aditya Triantoro yang mendirikan studio The Little Giants. Ada juga Anissa Hadianti yang disebut sebagai CEO founder atau mantan komisaris di perusahaan tersebut sebelum terjadinya konflik. Nah, jadi siapakah Sabrina itu? Di sini Sabrina Farhana justru dikenal sebagai istri dari Aditya Triantoro, teman-teman. Dia adalah seorang entrepreneur, CEO, dan founder Media Room Digital Agency. Nah, nanti lebih detailnya kita kenalan juga ya sama dia. Oke, untuk lebih detailnya kita bakal bahas siapakah sosok Sabrina Farhana, founder Nusarara yang dijuluki pelakor syariah. Oke, ini salah judul ya. Oke, kita kenalan nih. Jadi di sini dituliskan, teman-teman. Di tengah polemik tersebut, Sabrina Farhana sebenarnya dikenal sebagai seorang profesional di dunia bisnis. Ia merupakan CEO sekaligus founder Media Room Digital Agency, sebuah perusahaan digital yang berbasis di Jakarta. Sebelum terjun ke dunia bisnis, Sabrina juga pernah bekerja sebagai news actor di Metro TV. Karirnya bahkan sempat membawanya memiliki pengalaman internasional, termasuk bekerja di Jepang serta di perusahaan asal Jerman. Di kalangan profesional dan media, Sabrina dikenal memiliki reputasi yang cukup baik. Ia juga disebut sebagai teman dekat jurnalis ternama Najwa Shihab. Meski namanya tengah ramai dibicarakan, Sabrina hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai berbagai tudingan yang beredar. Ia bahkan membatasi kolom komentar di akun media sosialnya. Sementara itu, perbincangan di media sosial terus berkembang. Banyak warganet memberikan berbagai komentar terkait hubungan Sabrina dan Aditya. Sebagian netizen bahkan menyematkan julukan kontroversial kepada Sabrina di tengah isu yang berkembang. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap polemik yang melibatkan sejumlah tokoh di balik produksi animasi populer tersebut. Anissa sendiri juga sempat menyinggung hal lain yang memicu spekulasi publik, yang menyebut bahwa karakter Uma dalam series animasi Nusarara disebut terinspirasi dari sosok yang diduga sebagai perempuan yang memiliki hubungan dengan Aditya. Pernyataan tersebut disampaikan Anissa saat menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast yang kemudian kembali memicu berbagai diskusi di kalangan warganet mengenai konflik rumah tangga yang kini menjadi sorotan. Ya oke, kita bedah satu-satu dulu ya biar kalian gak bingung. Ini dia sosok Sabrina Farhana ya. Dia sendiri udah punya agensi digital
Berarti dia mungkin udah tahu nih bakal diserang oleh banyak netizen karena pernyataan dari Anissa di salah satu podcast ya. Kita tahu podcastnya siapa. Kemarin kita udah bahas di video yang ini. Nah, dia memilih untuk diam, teman-teman. Walaupun kemarin kita sempat membahas, dia ada sedikit yang membahas cuitan, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nonton di situ, tapi dia lebih banyak diam sih. Kayak kolom komentar dinonaktifkan, bahkan di story-nya pun masih aktif, tapi dia nggak mau membantah statement dari Anissa ini, teman-teman. Ya, dia sebagai seorang agensi, founder, dan CEO, menurut aku ya dia harusnya bisa nanganin hal ini, teman-teman ya, biar meredam netizen. Mungkin dia bakal banyak diam. Itu menurut sudut pandangan aku sendiri ya. Jadi karakter ini disebut-sebut mirip sosok Sabrina, teman-teman. Nah, kita lihat dulu karakternya ya. Kantor mau beliin iga bakar itu Oke. buat Uma. Wajahnya Sampai lonjong. rumah, iga bakarnya zong. Abah lupa karena harus ke bengkel. Ya, itu dia karakternya, teman-teman. Nah, statement ini dikeluarkan oleh salah satu akun bernama Kamar Lintang. Anissa juga bilang kalau karakter Uma di toko animasi Nusarara terinspirasi dari selingkuhan mantan suaminya, Aditya Triantoro. Padahal animasi dan Aditya bikin proyek animasi bareng saat masih menikah, tapi yang dijadikan inspirasi malah selingkuhannya. Itu dia disampaikan oleh sosok Anissa itu. Langsung netizen coba membandingkan lah dengan karakter ini. Ya, ternyata itu dari bentuk wajahnya saja itu sangat mirip. Bentuk wajahnya aja ya. Dari alis, mata, hidung, sampai bentuk mulut pun ya. Gak apa-apa ya kita bahas ulang ya, teman-teman. Kemarin kita udah bahas di sini. Kamar Lintang juga menuliskan sebuah statement yang mungkin agak bikin kaget, di mana kasus perselingkuhan owner animasi Nusarara Aditya Triantoro kembali viral usai mantan istrinya Anissa Hadianti muncul di salah satu podcast. Anissa bilang kalau Aditya selingkuh dengan kurang lebih 5 cewek saat mereka masih menikah. Istri Aditya saat ini, Sabrina Farhana, diduga menjadi salah satu selingkuhan sebelum cerai dari Anissa. Ada bukti foto saat Aditya dan Sabrina di rumah sakit bareng padahal ia belum cerai dari Anissa. Nah, jadi kenapa sosok Sabrina ini akhirnya dituduh sebagai dugaannya perselingkuhan ya? Karena ini ya, dari statementnya, satu Anissa, dua publik, teman-teman ya. Karena di sini ada buktinya nih. Ini diduga fotonya si Anissa, teman-teman. Dugaannya bersama sang suami. Ngapain coba mereka berduaan di situ? Sedangkan posisinya kata Anissa, dugaannya itu masih menikah. Nusa dan Rara yang dahulu sempat terkenal berhenti tayang karena perselingkuhan di lingkungan internal pendirinya. Bahkan Anissa, sang mantan istri, mengaku telah dikeluarkan secara sepihak dari perusahaan yang ia bangun bersama dengan mantan suaminya tersebut. Bahkan akses komunikasinya diputus. Kita sama-sama tahu bahwa dahulu ada animasi Nusa dan Rara yang terkenal dan ini ditunggu-tunggu oleh banyak anak-anak maupun orang dewasa kan. Nah, tetapi mereka sudah tidak tayang lagi. Ternyata terkuak adanya kasus perselingkuhan dan konflik internal. Ini pengakuan dari Anissa Hadianti, salah seorang pendiri dari studio The Little Giant yang memproduksi Nusa dan Rara. Ia mengungkapkan di media sosial beberapa waktu lalu, jadi mantan suaminya yaitu Aditya Triantoro, CEO dan sesama pendiri, diduga melakukan perselingkuhan berkali-kali sejak 2018 sampai 2022. Ini berdasarkan penuturan dari Anissa ya. Bahkan Anissa didepak dari perusahaan dan komunikasinya terputus. Bahkan ada sengketa hak kekayaan intelektual, muncul isu mengenai penjualan hak cipta Nusa dan Rara ke pihak lain. Dan pembagian hasilnya nggak adil kepada Anissa. Akhirnya Anissa, sang mantan istri, melaporkan hal tersebut ke polisi sebagai dugaan penggelapan royalti, dan kasus ini masuk dalam tahap penyelidikan kepolisian. Nah, yang bikin sakit hati sosok Anissa adalah ini dia. Selain dia diselingkuhin, royalti, dia nggak dapat uang sama sekali. Padahal animasi ini dibikin saat mereka sedang bersama gitu kan. Oke, kita dengerin statementnya dari Anissa. Dia bilang katanya si selingkuhannya itu tuh inspirasinya dia bikin Uma sama Allah dibuka semuanya. Dari 2016 udah ketahuan selingkuh sebenarnya. Ada Chat-chatan foto, mesra. Oh. ada foto, ada chat. Ya pokoknya digital deh, digital track. Terus ada lagi nggak buktinya? Oh my God. Sampai saya ngegapin dia check in. Aku nggak mau punya anak dari kamu. Saya ngegapin dia check in. Ya Allah, Kak. Jadi ada bukti CCTV-nya? Ada bukti CCTV-nya, tapi lucu ya, maksudnya Allah tuh bukanya tuh kayak kasih insting aja ke saya, kayak cek mobil. Padahal saya nggak pernah cek mobil. Kan ya udah driver pulang, dia juga udah pulang juga.
Tapi pada saat dia udah ke atas gitu ke kamar, ya nggak tahu ada insting aja suruh cek mobil gitu. Pas cek mobil, lihat apa sih ini kartu parkir doang, udah apalah gitu-gitu. Terus habis itu saya cek, coba ke tengahnya, nggak ada apa-apa. Terus tapi tetap tuh udah cek lagi, ternyata pas ke belakang, ya udah ada kunci hotel. Oh, kunci kamar hotel. Oh, ya. Pas udah ke hotelnya, kebetulan dekat sama rumah. Itu aku kayak, ya udah bawa KTP, bawa buku nikah, lari lah aku langsung ke hotel itu. Nanya, tunjukin semuanya, dan ternyata benar ada namanya, tamunya. Terus saya coba, ya udah boleh. Dia bilang, terus saya coba, ya udah boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya dia teman saya banget. Pokoknya dia tahu saya sama mantan, terus dan dia juga kalau nggak salah waktu itu juga masih nikah. Maksudnya masih dalam status pernikahan. Jadi dua-duanya sama-sama selingkuh lah ya istilahnya. Nah pas yang tadi selesai dari itu pertama kali kakak notice kan kalau dia, oh bener nih lo selingkuh. Pulang dong, marah atau apa kak? Ngapain kak? Enggak, saya langsung, kan kebetulan waktu itu ibunya lagi pulang di Indonesia kan. Karena ibunya tuh tadinya juga nolak tuh. Enggak ada nih divorce kayak gini, enggak, lo kenapa gitu-gitu kan. Ya habis itu pulang, terus saya bilang sama ibunya nih gini. Oh iya dah, karena rumah tantenya dekat situ, kita ke rumah tantenya. Jadi nggak kita langsung labrak gitu, enggak. Tapi begitu besok paginya dia bangun, lah kok nggak ada orang, terus pintu kebuka lah apalah gitu-gitu, pokoknya udah berantakan dia di bawah. Ya dia langsung ada insting kayak gitu. Ini sosok Anissa di sini dikenal sabar banget ya teman-teman. Sebenarnya kita kemarin juga udah bahas yang ini, tapi nggak apa-apa, biar nyambung aja. Jadi ini awal si sosok sang suami, mantan suami lebih tepatnya, ketahuan ya, yaitu menemukan sebuah kunci hotel, dan hotelnya itu posisinya ternyata dekat rumah. Itu jujur buat aku sih nggak expect banget kalian melakukan kesalahannya itu dilakukan dekat rumah. Jadi ya kecium juga aromanya. Di sini Sabrina ada ngeluarin statement sih yang terbaru ya. Kemarin kita udah bahas juga statementnya apa, tapi di sini statement yang terbaru. Mungkin banyak ibu yang pernah merasakan hal ini. Sulit menemukan pakaian anak adem, nyaman, dan enak dipakai sehari. Dari kebutuhan sederhana itulah Layak Kids akhirnya diwujudkan Farhanas ID. Oh, ini brandnya dia ya. Soalnya cocok nih, Sabrina Farhana. Oke, dia sekarang berarti udah beralih ke bisnis ya. Tadi kita udah kenal dia punya bisnis ini. Kita lihat komentar-komentar netizen. Akhirnya ke-up juga, udah lama mantan istrinya cari keadilan tapi nggak pernah keangkat beritanya. Pernah ada yang bahas tapi redup gitu aja. Akhirnya sekarang viral ya. Soalnya ini bakal viral karena masih berkaitan dengan kasus Inara yang dimana belum selesai ya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Soalnya dari saat ini sosok Sabrina belum ada klarifikasi. Jadi ya jangan please netizen jangan sampai mengejudge dulu, ini informasi yang emang sudah beredar dan dia diisukan karena alasan itu banyak dari kayak akun X dan Threads itu udah mensepil ya namanya. Itu dia. Ini dia yang beredar, gimana menurut opini teman-teman, dan untuk saat ini belum ada respon dari Sabrina secara langsung soal statement ini teman-teman ya. Ya udah, aku mungkin cuma bisa nyampein ini aja. FKR Project undur diri dulu, kalau ada salah kata, salah pengucapan, dan salah informasi guys mohon dikoreksi karena ini berita yang emang sedang beredar di media sosial. Silahkan dicari lagi untuk keakuratannya di sumber-sumber yang lebih terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.